Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi wa durriyatihi wa asba'ihi wa ahli baitihi Suma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhihim wa dawil hukuki alaina ajma'in khususan ila muallifi kitabi bidayatil hidayah al-imam al-Ghazali wa khunal muallifi kitabi marokil ubudiyah syanawi at-tanara al-bantani wa khunal doti sayyid wa ila ruhiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumas tau'ib ra'saka bil mashi. Artinya kemudian ratakan olehmu ra'saka kepalamu bil mashi dengan diusap. Bi antabula dengan gambarannya bahwasanya basahi olehmu yadaika kedua tanganmu. Watul sikor ru'usa asobi iyadikal yumna bil yusra. Dan tempelkan ujung-ujung jari tanganmu yang sebelah kanan bil yusra dengan yang sebelah kiri. Watado'ahuma ala muqaddamati ra'si. Kemudian letakkanlah olehmu kedua tanganmu itu di bagian depan kepala. Watamurro. Dan lewatkan olehmu kedua tanganmu itu ilal kopa sampai kepada tengkukmu. Summa tarudda. Kemudian balikan lagi olehmu kedua tanganmu itu ilal muqaddamah kepada bagian depan kepala. Fahadihi marotun. Maka ini terhitung satu kali. Tab'alu salasa marotin. Melakukanlah kamu dalika seperti itu salasa marotin sebanyak 3 balikan. Wa kadzalika fi syairil a'do. Dan seperti 3 kali itu dalam anggota-anggota badan yang lain. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada pagi hari ini kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah. Masih menceritakan tentang tata cara wudu ya. Setelah kemarin terakhir dijelaskan bahwa ketika wudu itu harus membasuh tangan ya. Dan dijelaskan pula doanya ketika membasuh tangan kanan, apa doanya ketika membasuh tangan kiri, apa doanya sudah dijelaskan. Nah, setelah membasuh tangan, urutan wudu itu mengusap kepala. Habis basuh tangan apa? Mengusap kepala. Ya.
Karena di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Kemudian usaplah kepalamu. Nah, kalau dalam fikih Syafi'i yang kita lakukan, menurut Imam Syafi'i yang namanya mengusap kepala itu, mau kulit kepalanya diusap, mau rambut juga bisa. Ya. Bahkan tidak usah seluruh rambut. 1 lembar rambut aja cukup, kata Imam Syafi'i. Ya. Sepotong rambut 1 diusapnya hanya sepotong itu cukup, kata Imam Syafi'i, karena semua juga sudah termasuk kepala. Kita ngambil nasi dari bakul, sesendok nasi, ya, secentong juga nasi, sepiring juga nasi. Itu kata Imam Syafi'i. Yang namanya kepala, mau keseluruhan ya kepala, mau kulit kepalanya kepala, mau rambutnya juga kepala. Ya mau 1 lembar rambut, mau 3 lembar rambut, mau seluruh rambut tetap namanya kepala. Maka mengusap rambut cukup meskipun yang diusap itu hanya 1 lembar rambut menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang penting bihadi roksi, dalam batasan kepala, jangan rambut yang panjang sampai sepinggang. Diusap rambut yang di pinggang itu enggak termasuk mengusap kepala, ya, karena sudah di luar batasan daripada kepala. Nah, cuma ya, kesunahannya mah ngusap kepala itu seluruhnya. Inilah yang diperintahkan di sini. Kemudian ketika membasuh kepala, sumas tauib, ratakan olehmu roksaka bil masih, seluruh kepalamu harus diusap. Ya. Jadi karena ini kitabnya kitab tasawuf, jadi apik ibadahnya, ya. Enggak usah hanya sebagian kepala, seluruhnya. Kepalamu itu harus merata bil mahsi, dengan diusapnya. Caranya gimana? Ya caranya gimana aja, yang penting seluruh kepala. Jangan hanya 3 lembar rambut cuma digini-giniin doang, ya. Ya kita makan begini juga jadi, ya. Nah, jadi caranya bi antabulla yadaika, basahi kedua tanganmu. Watul sikor ru'usa asobi iyadikal yumna bil yusro, tempelkan ujung-ujung jari tanganmu yang sebelah kanan ditempelin dengan yang sebelah kiri. Ini ditempelin begini. Ini yang jangan, ya, karena ini nanti ditempelin di sodgoy, di pelipis. Itu ditempelin gitu, ujung-ujungnya ru'us, ya, ini namanya ru'us. Terus habis itu kemudian watado'ahuma ala muqaddamati ro'si, setelah ujung jari tangan kanan ditempelin dengan ujung jari tangan kiri, letakkan tuh kedua tanganmu ala muqaddamati ro'si, di bagian depan kepala. Kemudian watamurrohuma ilal qofa, jalanin, ya, sampai kemana? Sampai ke tengkuk, nikopa namanya. Jadi habis ditempelin, ditaruh di depan kepala, ditarik ke belakang. Itu. Terus habis itu summa taruduhuma ilal muqaddamah, kemudian balikin lagi ke depan kepala. Itu tuh pahaji himarotun, itu terhitung 1 kali. Basahin lagi tangan. Kerjakan lagi seperti yang tadi 2 kali. Basahin lagi tangan, kerjakan lagi yang tadi 3 kali, ya. Jadi sunahnya 3
3 kali. Tab'alu dzalika salasa marotin, lakukanlah hal yang sama seperti yang pertama tadi sebanyak 3 kali. Apakah hanya mengusap kepala saja yang 3 kali? Ya enggak lah. Wa kadzalika bisairil a'do, begitu juga sunnahnya 3 kali dalam anggota-anggota badan yang lain. Kemudian apa yang harus dibaca ketika mengusap kepala? Waqul, dan ucapkan olehmu, Allahumma ghoshini birahmatika, Allahumma ya Allah ghoshi, tutupilah olehmu diriku birahmatika dengan rahmatmu, wa anzil alaya, dan turunkan olehmu alaya kepadaku min barokatika, sebahagian dari keberkahan-keberkahanmu, wa adillani tahta jilli arsyika, dan naungilah olehmu diriku ini tahta jilli arsyika, di bawah naungan arasmu, yauma la dilla ila dilluk, di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naunganmu. Allahumma harim sya'ri, ya Allah haramkan olehmu sya'ri, rambutku, wa basyari, dan kulitku, alan nar, dari api neraka. Kemudian ketika mengusap kepala, doanya adalah Allahumma ghoshini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adillani tahta jilli arsyika yauma la dilla illa dilluk. Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nar. Ya Allah, tutupilah diriku dengan rahmatmu dan turunkanlah sebahagian keberkahanmu kepadaku, dan lindungilah aku di bawah lindungan arasmu di hari yang tidak ada perlindungan pada hari itu kecuali perlindunganmu. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku alan nar, atas api neraka. Selesai datu mengusap kepala. Habis itu sunnahnya mengusap kedua telinga. Sumamsah, kemudian usaplah olehmu ujunaika, kedua telingamu, dohirohuma, bagian luarnya kedua telingamu, wabatinahuma, dan bagian dalamnya kedua telingamu, bimain jadid, dengan air yang baru, wa adkhil, dan masukkan olehmu masbihataika, kedua telunjukmu, pisimakhoi uzunaika, di kedua lubang kedua telingamu, wamsah, dan usaplah olehmu zohiro ujunaika, bagian luar kedua telingamu, bibatni ibhamaika, dengan bagian dalam kedua jempolmu, wakul, dan ucapkan olehmu Allahumma ja'alni minal ladina yastami'unal qawla, Allahumma ya Allah ij'al, semoga menjadikan engkau kepadaku minal ladina, termasuk orang-orang yastami'una, yang berusaha mendengarkan itu alladina al-qaul, akan perkataan, payatabi'una ahsanah, maka kemudian mereka mengikuti kepada yang paling baik dari ucapan itu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah, ya Allah perdengarkan olehmu kepadaku panggilan orang yang munadiyal jannah, orang yang memanggil-manggil kepada sorga, fil jannah, di dalam sorga, ma'al abror, bersama orang-orang yang taat. Setelah membasuh kepala, kemudian mengusap gitu. Mengusap kepala, kemudian mengusap telinga. Ini mah hukumnya sunnah kan. Dia mah nggak sunnah mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri kalau telinga ya. Jadi jangan begini. Nggak ada kesunahan begini. Jadi dia mah bareng. Beda ya. Kalau tangan itu ada kesunahannya, mendahulukan kanan, membelakangkan yang kiri. Kaki ada kesunahannya, mendahulukan yang kanan, membelakangkan yang kiri. Tapi kalau telinga tidak ada.
Jadi bareng aja dia mah. Itu ya, jangan kanan dulu 3 kali, kiri dulu baru kiri 3 kali, jangan. Tidak ada kesunahannya, dia mah harus bareng aja ya. Sumamsah, kemudian usaplah olehmu ujunaika, kedua telingamu, zohirohuma, baik bagian luarnya, wabatinahuma, bagian dalamnya diusap semua. Ini bagian luar nih ya. Ini bagian dalam. Jadi ini bagian luar, ini bagian dalam. Makanya orang tua mau begini kan. Tuh ya, kita macam ya. Itu. Jadi luar dalam. Bimain jadid, dengan air yang baru. Jangan basahan tangan bekas ngusap kepala. Jadi artinya kudu ngambil air lagi. Jadi jangan mentang-mentang habis ngusap kepala tangannya masih masih basah, dipakai mengusap telinga. Itu jangan ya. Jadi basahi lagi dengan air yang baru untuk mengusap telinga bagian dalam atau bagian luar. Kemudian wa adkhil masbihataika fi simakhai udunaika, dan masukkan kedua telunjukmu di dalam lobang telingamu. Jadi dimasukin, ya. Puterin gitu, semua kelipatan-lipatan telinga. Wamsah zohiro udunaika bibatni ibahamaika, dan basuhlah usaplah bagian luar telingamu itu dengan bagian dalam jempol. Nih bagian dalam jempol ini ya. Makanya orang ngambil wudunya begitu tuh. Wah lama orangnya kalau gitu mah ya gitu aja ya. Jadi pakai ini nih, pakai bagian dalam ini namanya zohiro ibhamaika. Usaplah dengan bagian dalam kedua jempolmu. Diusap apa? Diusapnya bagian luar telinga. Gitu ya. Kemudian wakul, dan ucapkan bacaan doanya ketika mengusap kedua telinga. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang mendengarkan setiap perkataan, kemudian mengikuti yang paling terbaik. Ya, bukan yang baik, tapi yang paling terbaik. Kalau yang baik aja nggak mau, pengennya yang terbaik, yang jelek mudah boro-boro ya. Yang baik aja ogah, maunya yang paling baik. Yang jelek mah wah jangan disebut-sebut ya. Jadi ucapan juga ada ucapan yang jelek, ada ucapan yang baik, ada ucapan yang terbaik. Jadi pengennya dengernya bukan yang baik, tapi yang paling baik. Ucapan yang jelek mah jangan didengerin gitu ya. Walau alam ini ucapan yang yang terbaik itu apa? Ya mungkin Abdul Zikri, Fa'lam annahu la ilaha illallah, itu ya. Yang apa namanya? Yang terbaik. Kemudian Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abror. Ya Allah, perdengarkan olehmu munadiyal jannah, orang-orang yang memanggil-manggil ke sorga. Siapa? Wa huwa sayyiduna Bilal bin Ribah al-Habsyi, orang yang manggil-manggil di sorga supaya masuk ke sorga. Ma'al abror, bersama orang-orang yang taat kepada Allah, adalah sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Orang mana itu? Al-Habsyi, orang negro ya. Orang Ethiopia Habsyi itu. Orang hitam ya. Kemudian sumamsah rokobataka, kemudian usap olehmu rokobataka, tengkukmu ya. Pundukmu. Ini punduk ya.
pundukmu. Wakul dan ucapkan olehmu, Allahumma puka, ya Allah bebaskanlah olehmu rokobati, diriku, minan nar, dari api neraka. Wa a'udzubika minas salasili wal aglal, dan aku berlindung kepada engkau dari rantai-rantai wal aglal dan borgol-borgol. Kemudian setelah mengusap telinga, nah ini yang suka dilakukan oleh orang tua kita. Dulu kalau ngeliatin wudu orang tua tuh pakai begini. Ya. Ternyata di Fathul Mu'in itu la aslalahu katanya. Tidak ada dalilnya. Wah, gitu kan ya. Bingung nih. Di kitab-kitab fikih yang lain seperti Fathul Mu'in atau Fathul Qorib, bahkan kitab-kitab kecilnya Sapinah, apapun nggak ada tuh penjelasan mashur rokobah ya, mengusap punduk ya, atau pundak atau tengkuk ya, belakang leher ya, nggak ada itu. Tapi kalau Imam Ghazali justru mengadakan. Nah ini kan bingung ya. Apakah Imam Ghazali ini orangnya suka bikin-bikin sendiri tata cara ibadah ya? Itu kan di hadisnya mah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa afini. Itu enggak ada wafuani di hadisnya. Pas begitu dilihat di syarah Fathul Mu'in i'anatu talibin zadal Ghazali wafuani. Imam Ghazali menambahkan wafu ani. Wah ya, ini Imam Ghazali bisa-bisa nambahin sendiri. Mungkin ini ya, mungkin begini. Ini baru dugaan, pastinya mau alam. Bisa jadi Imam Ghazali itu punya jalur hadis ya tersendiri yang tidak dipakai oleh ulama yang lain. Itu ya. Lu kok nggak ikut bareng? Jalan sama-sama. Oh, gue mau punya jalan sendiri. Ada lagi jalannya gitu ya. Yang nggak dilewatin sama orang. Itu husnuzon. Ya. Mungkin begitu kali Imam Ghazali itu ya. Maka di kitab ini nih, ini berarti kitab ini dari dulu udah diaji sama orang-orang tua. Ya mungkin di Ihya-nya, di kitab Imam Ghazali yang lain, Ihya atau ini nih kitab Bidayatul Hidayah ya. Jadi setelah mengusap tadi telinga, sumamsah rokobataka, kemudian usaplah rokobahmu, yakni pundukmu, dan ucapkan doanya, Allahumma puka rokobati, ya Allah merdekakan, bebaskan diriku. Meskipun yang disebut rokobah ini mah tengkuk, tapi yang dimaksud mah sekujur badan. Masa iya yang dimerdekakan dari api neraka cuman lehernya doang? Jadi ntar yang ke surga apa? Lehernya doang. Lah ini orang lehernya badannya pada kemana? Lehernya doang yang masuk surga. Ya enggak begitulah. Ini namanya majaz mursal mimbabi itlaqil juz wa iradatil kul, yang diucapkan sebahagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Batang hidungnya aja kagak ada ya, kagak kelihatan ya, masa ya orang batang hidungnya doang datang ya, batang hidungnya juga kagak nongol. Pastinya maksudnya mah itu orang kagak nongol ya. Jadi sekujur badannya ya. Wajjahtu wajhiyah, aku hadapkan mukaku. Masa iya yang menghadap hanya wajah doang? Sekujur badan maksudnya Maya. Jadi minta dimerdekakan oleh Allah, dibebaskan sekujur badannya minan nari, dari api neraka. Wa a'udzubika minas salasili wal aglal, dan juga ya Allah lindungilah aku berlindung kepada engkau dari rantai-rantai dan wal aglal, belenggu. Di api neraka itu nanti orang diborgol dan dirantai ya, sehingga ngangkat kepala aja nggak bisa dia. Sumagsil rijlakal yumna summal yusra ma'al ka'bain wa khalil bihin siril yusra
asabi'a rijlikal yumna wallahu alam bisawab. Dulu. Demikianlah alim kita, barangkali ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Hadirin jamaah sekalian, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk langsung bertanya kepada guru kita. Kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Pak Guru. Ada. Oh, dirangsang dulu ya. Pas ya. Ada yang nanya nggak? Pas ya. Dirangsang. Alhamdulillah kita telah bersama-sama menyimak. Betul tadi apa yang dikatakan oleh guru kita, bahwa kita ini jangan dulu saja. Saya waktu kecil Ustaz, Iya. mengikutinya itu Walid Sawaji, dan ya guru-guru itu gondrong, Iya, iya. guru Sipun, dan lain-lain sebagainya. Memang ini dibaca dalam namanya. Kalau saya baru ini Betul. dulu udah ngikutin gitu. Iya. Alhamdulillah, emang kalau dulu salimah, kalau kita wudhu itu nggak pakai doa, itu cuma zuhirah doa katanya, artinya nggak dapat gitu. Kalau zuhirah pahamnya begitu. Tadi juga yang tambahan dari sendiri, makanya makanan Abu Sadi. Kemudian ini terbukti mulai saya waktu masih aktif dalam memimpin koperasi 2 sekolahan. Itu kalau ada keributan, saya nggak tahu, aneh itu. Rupanya tadi ya doa malam baca kuping tadi itu, ya, doa kuping itu kabul rupanya itu. Jadi tahu-tahu dari SD gitu, keributan saya nggak tahu. Itu Iya, stam yang hikmah. Doa ini benar-benar kalau kita amalin, ya nyampelah gitu. Ya, ini saya mau jadi hikmah daripada doa yang kita baca. Ya. Kalau nyambung kepala kita ujung kedua bacanya Allahumma hadid sya'ri wa basyadar. Iya. Awalnya nggak dibaca. Gak apa-apa ya. Iya. Saya mah gak baca sama sekali ya. Iya. Baca baru. Bagaimana sekalian, ini kita memang tidak tua. Iya. Para dulu ini pada baca. Ya. Kalau di Gondrong dulu kan banyak orang mualim tuh ya, banyak. Dan mualim Zaini, semua kita ikutin. Itu semuanya udah luar biasa. Jadi nggak begini mah, istilahnya jangan aneh. Ya. Ini semua tolong yang belum hafal dihafalin. Karena tadi kata Imam Ghazali mah, kalau ngambil buku cuman istilahnya cabang depek, itu zuhirnya doang, artinya nggak nyampe. Itu Imam Ghazali kayak gitu pendapatnya. Di antara lain. Jadi sekali lagi, kalau ada yang bertanya, ini udah saya buka. Ya, silakan ada yang melanjutkan bertanya. Ya, saya itu bicara hikmah doang. Benar kata Ustaz itu bahwa ini dari dulu udah diajarin dulu. Ya. Ya. Ada banyak nasib bertanya. Nasib. Nah. Marilah sama-sama kalau ada yang bertanya, kita berdoa semoga kita berharap semuanya kepada Allah bahwa pengajian kita ini Allah istiqomahkan sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah. Kita berdoa supaya guru kita diberi kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Islam diberi kesabaran. Amin. Kemudian kita semua dijauhkan daripada bala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله يا من يا معبود المصلين وسلم على سيدنا الأول والآخرين ومن وسلم رضي الله تعالى عن سيدنا رسول أجمعين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويرضى بمزيدا آمين. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل كما ينبغي لك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد قال اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وايماننا ايمان المؤمنين واسلامنا اسلام الرسول وصلاتنا صلاه الخاشعين وقيا الحمد ورحمه القائلين وسجن الرعين ونيتنا نية المخلصين وحياتنا حياة العلماء وموتنا وموت الشهداء وحسبنا في زمرة الأولياء وادخلنا جنة الأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلق الله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi jamaah sekalian dengan bacaan doa tadi maka hasil pengajian kita pada pagi hari ini